Selamat berjumpa kembali di dalam pembahasan-pembahasan kita, utamanya yang berkaitan dengan dunia ekonomi dan bisnis. Pada kesempatan yang amat baik ini, topik yang akan kita telaah yaitu tentang pasar modal. Kalau kita berbicara tentang pasar modal ini, maka pasar modal itu merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Kemudian juga yang berkaitan dengan perusahaan publik yang memang berhubungan dengan efek yang diterbitkannya, serta berbagai lembaga maupun profesi yang berkaitan dengan efek ini. Nah, kalau kita berbicara lebih jauh tentang pasar modal ini, maka di dalam fungsi keekonomian, maka pasar modal memiliki beberapa fungsi. Di antara fungsi-fungsi yang dimainkan oleh pasar modal, yang pertama yaitu bahwa pasar modal merupakan sarana untuk menambah modal bagi kalangan dunia usaha. Dalam hal ini, perusahaan akan dapat memperoleh dana dengan menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini nantinya akan dibeli oleh masyarakat umum atau bisa pula dibeli oleh perusahaan-perusahaan lain, bisa juga dibeli oleh lembaga-lembaga, atau juga bisa dibeli oleh pemerintah. Ini adalah fungsi yang pertama dari pasar modal, sebagai sarana untuk menambah modal bagi pelaku usaha. Kemudian fungsi yang kedua, yaitu bahwa pasar modal ini juga berfungsi sebagai indikator perekonomian suatu negara. Kegiatan maupun volume penjualan ataupun pembelian yang terjadi di pasar modal yang semakin meningkat tentunya pastilah akan memberikan indikasi bahwa aktivitas bisnis di dalam suatu negara telah berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Jika aktivitas maupun volume penjualan maupun pembelian di pasar modal ini semakin menurun, itu mengindikasikan bahwa perekonomian di negara tersebut sedang tidak baik-baik saja. Kemudian fungsi berikutnya, yaitu bahwa pasar modal itu juga berfungsi sebagai sarana untuk pemerataan pendapatan. Kita tahu bahwa setelah melewati jangka waktu tertentu, maka saham-saham yang telah dibeli oleh para investor
ini akan menghasilkan sesuatu yang disebut dengan dividen. Yang ini merupakan hak bagi para pembelinya. Oleh karena itu, dengan adanya penjualan saham melalui pasar modal ini, dapat diasumsikan bahwa pasar modal juga berperan dan berfungsi sebagai sarana dalam pemerataan pendapatan. Kemudian fungsi selanjutnya dari pasar modal adalah sebagai sarana untuk peningkatan pendapatan negara. Setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham tentu akan dikenakan pajak oleh negara. Dengan adanya tambahan pemasukan dari pajak atas dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham, ini juga mengindikasikan bahwa pendapatan negara pun juga akan meningkat. Kemudian fungsi yang kelima dari pasar modal, yaitu sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Dengan adanya tambahan modal yang berasal dari pasar modal, maka dengan sendirinya produktivitas berbagai perusahaan pun akan meningkat. Dan indikasi dari produktivitas perusahaan yang meningkat adalah tentunya adanya peningkatan kapasitas produksi mereka. Dan fungsi yang keenam dari pasar modal adalah sebagai sarana untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kita tahu bahwa pasar modal ini dapat mendorong untuk tumbuh dan juga berkembangnya industri-industri lain yang juga memiliki dampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Itu adalah beberapa fungsi yang dijalankan oleh pasar modal. Nah, selanjutnya, manakala kita menelaah lebih jauh lagi tentang pasar modal ini, maka kita patut untuk mengenal beberapa instrumen investasi yang ada di dalam pasar modal. Ada beberapa instrumen investasi yang ada di pasar modal yang mungkin bisa menjadi opsi bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Instrumen investasi yang pertama yaitu saham. Saham ini merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di suatu perusahaan, maka dia akan memiliki hak untuk mendapatkan dengan apa yang disebut dengan dividen. Inilah saham. Kemudian instrumen investasi yang kedua yaitu derivatif.
Derivatif ini merupakan surat berharga yang dikenal sebagai bentuk turunan dari saham. Kalau kita berbicara tentang derivatif, maka kita mengenal ada dua jenis derivatif yang ada di pasar modal Indonesia. Jenis derivatif yang pertama yaitu warrant, dan yang kedua yaitu right. Inilah derivatif, salah satu instrumen investasi yang ada di pasar modal selain saham tadi. Apakah masih ada instrumen investasi yang lain di pasar modal? Ada. Salah satunya adalah reksadana. Reksadana ini dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Dana tersebut nantinya dikelola oleh para manajer investasi untuk menjadi berbagai instrumen. Seperti pasar uang. Kemudian ada juga obligasi, saham, atau efek-efek yang lain. Itulah reksadana. Instrumen investasi yang lain yang ada di pasar modal yaitu yang disebut dengan exchange traded fund, atau lebih sering digunakan dengan istilah ETF. Exchange traded fund ini merupakan salah satu bentuk surat berharga yang mirip dengan reksadana, yang mana dua-duanya, baik itu reksadana maupun exchange traded fund ini, sama-sama dikumpulkan secara kolektif. Hanya saja untuk exchange traded fund ini atau ETF ini bisa diperdagangkan di bursa efek seperti layaknya saham. Ini adalah ETF, exchange traded fund. Dan instrumen investasi yang juga ada di pasar modal yaitu surat utang, atau lebih dikenal dengan istilah obligasi. Surat utang ataupun obligasi ini adalah suatu kepemilikan surat utang yang dapat dipindah tangankan dan pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka yang telah ditentukan. Ini adalah obligasi ataupun surat utang. Nah, itu semuanya adalah beberapa instrumen investasi yang ada di pasar modal. Nah, tentu pasar modal ini akan sangat banyak memberikan manfaat. Manfaat tersebut diantaranya dinikmati oleh para emiten.
Apa yang bisa dirasakan oleh para emiten dengan kehadiran pasar modal ini? Manfaat yang pertama, yaitu bahwa jumlah dana yang dapat dihimpun melalui pasar modal ini sangatlah besar. Kemudian yang kedua, ketergantungan emiten terhadap lembaga keuangan, khususnya perbankan, dengan hadirnya pasar modal ini, maka akan semakin berkurang. Manfaat yang selanjutnya, dengan hadirnya pasar modal, maka dana itu dapat diterima sekaligus manakala pasar perdana selesai. Manfaat selanjutnya yaitu solvabilitas perusahaan ini akan tinggi, sehingga dengan sendirinya juga akan mempengaruhi citra perusahaan yang bertindak sebagai emiten. Dan yang kelima, manfaat pasar modal bagi kalangan emiten adalah di pasar modal tidak ada convenient, sehingga manajemen itu dapat lebih bebas dalam mengelola dana. Nah, itu tadi adalah beberapa manfaat yang dirasakan oleh kalangan emiten. Nah, selanjutnya, selain bagi kalangan emiten, pasar modal ini juga tentu akan memberikan manfaat bagi kalangan investor. Jadi seimbang. Emiten juga ada manfaatnya, investor pun demikian akan merasakan manfaat dari adanya pasar modal ini. Manfaat yang pertama bagi investor, yaitu nilai investasi akan berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ini akan terlihat dari meningkatnya harga saham yang mana akan mencapai titik capital gain. Ini manfaat yang pertama bagi investor. Kemudian manfaat yang kedua, investor dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen, di mana ini dapat mengurangi resiko investasi. Kemudian manfaat yang ketiga, investor akan memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki ataupun memegang saham, dan juga bunga yang mengembang bagi pemegang obligasi. Inilah beberapa manfaat yang diambil oleh investor. Jadi untuk emiten ada manfaatnya, bagi investor juga ada manfaatnya. Nah, selanjutnya adalah kalau kita sudah mengenal tentang pasar modal ini, kalau begitu lembaga-lembaga penunjang apa yang ada di pasar modal ini? Ada beberapa lembaga penunjang yang patut kita kenali di dalam pasar modal. Yang pertama yaitu Biro Administrasi Efek, atau disingkat dengan istilah BAE.
Biro Administrasi Efek ini merupakan pihak yang berdasarkan pada kontrak dengan emiten. Mereka melakukan pencatatan kepemilikan efek dan juga pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Kemudian yang kedua, selain Biro Administrasi Efek, ada yang disebut dengan bank kustodian. Bank kustodian ini adalah pihak yang memberikan jasa penitipan kolektif dan juga harta lainnya yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk di dalamnya adalah menerima dividen, bunga, ataupun hak-hak yang lain. Bank kustodian ini juga merupakan pihak yang menyelesaikan transaksi efek. Mereka juga mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Ini tadi adalah bank kustodian. Dan lembaga penunjang yang lain dari pasar modal yaitu wali amanat. Wali amanat ini merupakan pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Tugas dari wali amanat itu adalah menghadiri rapat umum pemegang obligasi RUPO, dan juga wali amanat ini mereka mewakili kepentingan pemegang obligasi dalam hubungannya dengan emiten. Inilah paparan kita, pembahasan kita yang sangat singkat ini tentang pasar modal. Mudah-mudahan kita menelaah tentang pasar modal yang singkat ini akan lebih memperluas cakrawala kita, utamanya dalam dunia bisnis dan usaha. Kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai topik yang tidak kalah menarik tentunya di masa ataupun di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa share.